Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi ibadika shalihin fid dunya wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi bersama saya di sini Bagus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update ya. Meskipun belum bisa setiap hari, tapi setidaknya 2 hari sekali diusahakan update ya. Diusahakan update, kasih video ke kamu, sharing dan kasih keilmuan lah pastinya ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita, kemudian menyadari juga bahwa ternyata diri ini, kita sebagai manusia itu Allah ciptakan luar biasa kekuatannya, yaitu kekuatan hati. Saya doakan kamu semuanya yang nonton secara langsung ataupun nonton siaran ulangnya nanti, saya doakan Allah berikan ketenangan, yang sakit Allah sembuhkan, yang sempit Allah luaskan, Allah lapangkan, dan kemudian yang merasa seret rezekinya Allah buat semakin berlimpah dan semakin lancar lagi rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingin informasikan dulu buat kamu yang ingin mengikuti kelas yang saya adakan, durasinya 1 tahun. 1 tahun loh ya, dengan pertemuan 1 minggu sekali dan setiap minggu pastinya secara online, yang insya Allah akan kita kupas semuanya tentang keilmuannya, rahasia keajaiban doa ya. Kita cari rahasianya dari keajaiban doa itu seperti apa sih sebenarnya. Dan mengingat dari sekian banyaknya peserta yang sudah benar-benar mempraktikkan keilmuannya dan hidupnya ajaib, hutangnya lunas, kemudian jodohnya datang, kemudian rezekinya lancar, bisnisnya juga lancar ya. Jadi apa sih sebenarnya rahasianya? Silahkan kamu segera daftarkan diri kamu untuk mengikuti kelasnya, untuk mendapatkan rahasianya. 1 tahun sekali lagi, seminggu sekali pertemuannya. Untuk pendaftarannya silahkan langsung hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor. Baik teman-teman, kita ngobrol lagi, sharing lagi, tapi insya Allah obrolannya berbobot, obrolannya penuh makna dan penuh dengan keilmuan. Lanjutan dari video sebelumnya, ternyata ada yang japri saya, peserta sih, Gus, bahas dong tentang bagaimana agar bisnis kita bisa berjalan membaik, kemudian usaha kita lancar. Itu tips-tipsnya apa sih sebenarnya? Nah, saya jawab, saya ini tidak bisa atau bukan ranahnya saya, bukan wilayah saya menjelaskan atau membahas tentang konsep bisnis. Karena saya tidak berbisnis dengan kamu semuanya. Saya pure ingin meningkatkan spiritualitas, pure ingin membantu kamu lewat apa? Lewat keilmuan. Gitu ya. Jadi bukan bisnisnya sebenarnya. Yang menjadi wilayah saya adalah spiritualitas. Yang menjadi wilayah saya atau enak saya jawab yaitu dari kacamata keilmuan atau hati. Menurut saya sekali lagi bukan bisnisnya teman-teman. Yang membuat kamu lancar rezekimu itu bukan bisnisnya sekali lagi ya. Bisnis itu adalah sebuah tempat, sebuah wadah agar rezeki itu tahu dia harus kemana. Contohnya begini ya, analogi sederhananya. Saya ingin mendapatkan penghasilan. Wadahnya adalah buka bisnis, dagang kek, kelontong kek, gitulah. Itu salah satunya. Saya ingin punya penghasilan, ya saya bekerja. Nah, bekerja itu adalah sarana atau tempat agar rezeki bisa datang ke sana. Lalu kita memetik hasilnya. Jadi, bisnis itu hanya wadah, tempat. Pertanyaannya, yang membuat rezeki datang kepada kita, benarkah karena tempat itu, karena wadah itu, atau karena dirimu? Menurut saya pribadi, karena dirimu ya. Begitu banyak, ini sederhana, insya Allah kamu akan tersadar di sini, begitu banyak teman-teman yang buka usaha, usahanya bagus ya, produknya bagus, dagangannya juga bagus, tapi ya jalan stuck begitu saja, malah yang ada yang tidak jalan sama sekali ya. Kenapa saya bisa tahu? Lah yang datang ke saya ini atau yang masuk ke dalam kelas saya ini kebanyakan pengusaha ya, dan bukan pengusaha kecil, sehingga mereka timbul pertanyaan, mereka ingin cari solusinya. Tapi perlu digarisbawahi, ngomong-ngomong solusi, memang kita sebagai manusia itu tidak ditakdirkan untuk mencari solusi, enggak. Kita ditugaskan untuk menjalani hidup ini, kita ditugaskan untuk bahagia, kita ditugaskan untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Jadi kalau kita lakukan apa yang menjadi tugas kita, insya Allah selebihnya akan Allah cukupkan.
Ini sebenarnya kutipan sederhana yang akan membuat kamu sadar. Sekali lagi, bukan bisnisnya, tapi dirimu, spiritualitas hatimu. Selama ini begini teman-teman, sadar nggak sih? Ini tipis tapi sensitif. Tipis tapi sensitif. Kita itu tidak menjalin hubungan dengan baik dengan si pemberi rezeki. Sederhana ya. Nah, ini pengalaman saya pribadi. Kalau kebetulan sama dengan kamu, ya mungkin kamu bisa perbaiki dari sekarang. Rezeki itu datang karena sebab diri kita yang seperti apa. Jadi semakin kita memperbaiki diri dengan banyaknya cara, banyaknya ilmu, insya Allah rezeki akan mudah datang. Nah, rezeki itu datang karena sebab mindsetmu seperti apa, ya. Kalau baik mindsetmu, insya Allah rezekinya juga akan baik. Mindset yang saya maksud adalah pola pandang, sudut pandangmu terhadap rezeki tersebut. Atau bisa juga disebabkan karena ownernya, dirimu sebagai pengusaha, ya, itu kondisi hatinya kurang baik. Efeknya adalah energinya kurang baik. Itu kenapa saya selalu mengatakan perbaiki diri, pembenahan diri. Karena semakin kamu memperbaiki diri, otomatis energimu akan menjadi positif. Dan kalau energimu positif, kamu akan menarik hal-hal yang positif pula. Rezeki, ya, rezeki, kemudian bisnismu lancar. Kemudian kamu memetik hasilnya dari apa? Dari bisnismu yang lancar tadi. Oke. Nah, bisnis ini sendiri sebenarnya saya tadi katakan adalah sebuah wadah. Jadi perlu juga untuk memperbaiki bisnisnya. Konsepnya semakin diperbaiki. Tetapi yang terpenting, yang tidak kalah pentingnya, dan bahkan sangat penting adalah perbaiki juga dirimu. Kemudian menyadari bahwa rezeki itu datang karena sebab Allah sayang sama kita. Nah, pertanyaannya bagaimana agar Allah sayang sama kita? Ya tadi itu, semakin kamu memperbaiki diri, semakin Allah mudahkan rezekimu. Dan bahkan semakin Allah mudahkan semua urusanmu. Jadi tidak hanya perkara rezeki. Nah, yang saya lakukan, ya, yang saya lakukan selama ini adalah terus memperbaiki diri. Tidak sibuk mikirin orang lain, tidak sibuk mikirin permasalahan kita dengan orang lain. Saya sibuk memaafkan orang lain, saya sibuk memaafkan diri sendiri. Kemudian saya sibuk untuk menjaga ketenangan saya sibuk juga untuk bagaimana bisa berbagi pada orang lain. Saya sibuk untuk bisa berbagi keilmuan kepada kamu semuanya. Itu akan memperbaiki energi saya. Nah, semakin energi saya baik, ya Allah akan mudahkan rezeki saya. Satu hal juga yang perlu saya tambahkan di sini, semua yang ada di alam semesta ini digerakkan oleh Allah, ya, di bawah kendali Allah. Jadi misalkan kamu punya bisnis, semakin kamu memperbaiki diri, bukan satu hal yang tidak mungkin, Allah akan gerakkan semua orang akan datang pada bisnismu. Ya, misalkan kamu dagang, nih contohnya ya, orang-orang yang datang kepada kamu itu karena digerakkan oleh Allah. Jadi kalau Allah menggerakkan atau Allah memudahkan orang lain untuk datang ke tempat kamu, itu karena sebab Allah sayang sama kamu. Nah, kalau Allah sayang sama kamu, berarti apa? Berarti hubunganmu dengan Allah itu baik. Ya, hubunganmu dengan Allah itu baik. Perlu kita untuk semakin hari semakin memperbaiki hubungan kita sama Allah. Perbaiki ibadahmu. Dunia itu nomor 2. Nomor 1 adalah bagaimana kita bisa semakin baik hubungan dengan Allah. Tetapi yang nomor 2 itu akan mudah banget datang kepada kita kalau kita perbaiki yang pertama, yaitu hubungan kita dengan Allah. Jika memang kamu ingin video ini terus lanjut, pembahasan ini terus lanjut, bagaimana cara memperbaiki diri, apakah hanya dengan saya berikan wejangan kamu perbaiki dirimu, perbaiki hatimu, nanti rezekimu akan datang. Tapi kita lupa satu hal, yang muncul di pikiran kita pertanyaannya adalah bagaimana caranya memperbaiki diri itu? Dan yang dimaksud memperbaiki diri itu seperti apa agar rezeki itu mudah datang ke dalam kehidupan kita? Bukankah banyak orang yang ibadahnya sudah baik, bisnisnya sudah baik,
dan sangat menjaga ibadahnya pastinya, tetapi tidak sedikit juga bisnisnya bermasalah. Lantas apalagi yang harus diperbaiki? Bukankah orang ibadah itu sudah sangat baik? Bukankah orang menjaga bisnis itu sudah sangat baik? Apakah masih belum memenuhi syarat? Sangat belum memenuhi syarat. Ya, kamu harus tahu dulu bagaimana hukum alam ini bekerja. Kamu harus paham dulu bagaimana rezeki itu datang kepada kita, dan kamu harus paham dulu mindset apa yang bisa mendatangkan rezeki, atau hati yang seperti apa yang bisa mendatangkan rezeki, karena ini berpengaruh pada prinsip dan lain-lain, dan masih banyak lagi ya. Kemudian untuk mempraktekkan bagaimana memperbaiki diri itu pun tidak bisa 1, 2, 3 hari, 4 hari, 1 minggu, nggak bisa. Perlu diulang-ulang, karena sesuatu yang diulang-ulang itu memiliki keistimewaan. Sesuatu yang diulang-ulang itu memiliki keistimewaan. Dan nanti ke depannya juga saya akan bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana pembenahan diri, bagaimana mengamalkan sesuatu yang benar, kemudian bagaimana mindset yang benar agar benar-benar totalitas ya, fungsi hati dan hubungan hati dengan alam semesta ini bisa bekerja dengan sangat baik, dan kemudian kita dicukupkan oleh Allah. Menjadi hati yang berlimpah itu seperti apa sebenarnya? Apakah berlimpah atau sukses itu karena banyaknya materi? Nanti saya akan bahas di video berikutnya, dan masih banyak lagi pembahasan. Jadi pantengin terus channel YouTube ini. Kalau kamu benar-benar ingin berbagi manfaat untuk orang lain, bantu video ini atau channel ini berkembang, dan bantu share video ini kepada seluruh kerabat kamu. Insya Allah ketika orang lain mendapatkan perubahan, kamu pun akan mendapatkan nilai kebaikannya. Semakin kamu meningkatkan energi positif ya, energi kebaikan, energi memperbaiki diri itu tadi, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Sekali lagi, banyak hal yang perlu dipelajari dan perlu dijaga di dalam hatimu. Dan untuk itu saya mengajak kamu semuanya ya, untuk menjaga diri, menjaga vibrasi itu. Silakan ikuti kelas yang saya adakan, durasinya selama 1 tahun. Saya akan bantu kamu untuk terus menjaga vibrasi kamu. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Ad-Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.